Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Semakin saya merenungkan perintah Tuhan yang satu ini, semakin saya menyadari bahwa perintah Tuhan untuk mengasihi musuh itu merupakan perintah yang luar biasa. Awalnya saya merasa bahwa perintah ini sulit untuk dilaksanakan, bahkan mustahil. Dan apakah perintah ini bisa menjadi pedoman untuk kita? Namun semakin saya merenungkan dan menyadari justru perintah untuk mengasihi musuh itu merupakan perintah yang menyelesaikan hampir semua persoalan kita. Karena biasanya persoalan kita ya karena musuh-musuh kita atau orang-orang yang kita anggap musuh. Dan kemudian kita tidak bisa mencintai. Bahkan kadang-kadang sakit hati, kadang-kadang dendam, dan kemudian kita menderita. Padahal mau mengasihi atau membenci, mau sakit hati itu tergantung kita. Dan Tuhan dengan memerintahkan agar kita mengasihi musuh-musuh, itu berarti membebaskan kita dari segala macam kebencian dan yang bukan cinta. Dan itu adalah kesempurnaan cinta. Karena mencintai orang yang baik kepada kita, menurut Tuhan itu biasa. Kita mudah mencintai orang yang baik kepada kita. Tetapi orang yang tidak baik sulit. Nah, apalagi musuh. Tetapi kalau kita sendiri adalah cinta, maka mau musuh, mau baik, mau buruk, kita tetap cinta, tetap mencintai. Seperti Tuhan menerbitkan matahari untuk orang baik maupun orang jahat. Karena memang Tuhan adalah matahari itu yang tetap akan terbit apapun juga. Dan kita sebetulnya juga diciptakan sebagai citra Allah yang adalah kasih itu. Maka kita itu menjadi sempurna dan menjadi baik dengan mengasihi. Kalau namanya kita kembali ke fitri, kembali ke fitrah, itu artinya kembali ke citra sebagai kasih. Karena sejak awal kita diciptakan oleh Tuhan sebagai kasih untuk mengasihi oleh kasih Tuhan itu sendiri. Dan itu sungguh-sungguh membebaskan kita. Karena kita kemudian penuh dengan cinta kasih kepada siapa saja. Dan kalau kita bisa mengasihi musuh, maka sebetulnya tidak ada lagi musuh. Dan semua orang yang hidup di dalam kasih selalu hidup di dalam kebebasan, dalam sukacita, dalam pengharapan, dalam damai sejahtera. Orang yang mengasihi itu bahagia dan damai terus. Bahwa orang tidak suka kepada kita atau kepada yang mengasihi itu bukan soalnya, tetapi kita sendiri yang bisa mengasihi. Memang sulit sekali. Saya tidak mengatakan bahwa mengasihi musuh itu mudah. Karena itu berarti bahwa kita tidak menilai. Itu yang pertama. Kita tidak menghakimi. Karena musuh atau orang baik atau orang jahat itu berdasarkan penilaian kita, penghakiman kita. Pada dasarnya kita menghakimi itu, menilai dia jahat atau baik atau musuh, itu selalu salah. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu sepenuhnya seseorang. Yang kita ketahui hanya sebagian. Dan karena itu bisa jadi tidak utuh penilaian kita. Dan karena itu bisa jadi salah. Kita sendiri ada yang tidak tahu tentang diri kita sendiri, apalagi tentang orang lain. Kita tentu ingat jendela jauh hari itu. Satu kotak yang dibagi 4. Saya tahu, orang lain tahu. Saya tahu, orang lain tidak tahu. Saya orang lain tidak tahu, saya tahu. Dan saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Karena itu penilaian kita pasti tidak seimbang. Karena 2/4 atau separuh penilaian kita berdasarkan ketidaktahuan kita. Maka daripada menghakimi baik, buruk, jahat, musuh, lebih baik mencintai. Tidak mudah, jelas tidak mudah. Saya tidak mengatakan itu mudah. Namun tidak berarti tidak bisa dan mustahil. Justru bisa, justru membebaskan. Dan karena itu Tuhan memerintahkan kepada kita. Tuhan tidak memerintahkan sesuatu yang mustahil. Justru memerintahkan sesuatu yang menyelamatkan dan membebaskan kita.
Dan benar kalau kita bisa mencintai musuh, artinya orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang menyakiti, kita sudah bebas, kita sudah mengatasi perasaan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kita lebih luas daripada penilaian-penilaian, lebih luas dari penghakiman kita, lebih luas dari pikiran kita. Dan di situ kita memperoleh kebebasan, kebahagiaan yang bukan dari dunia ini. Itu artinya kita sungguh-sungguh menguasai hidup kita, mengatur penilaian kita, mengatur perasaan kita, mengatur pikiran kita. Dan itu berarti kita adalah Tuhan atas hidup kita sendiri. Tentu karena kekuatannya dari Tuhan, bukan dalam arti bahwa kita Tuhan atas diri kita secara mutlak, lalu Tuhan tidak mampu memimpin kita. Justru karena Tuhan menerangi, membimbing, menguatkan, maka kemudian kita bisa mengerti bahwa yang menentukan hidup kita ya kita sendiri. Kebahagiaan kita ditentukan oleh kita sendiri. Maka tidak ada musuh. Orang lain memusuhi, kita tetap bisa mencintai. Karena kita bisa menentukan sikap kita terhadap seseorang mau mencintai atau tidak. Dan kita memilih mencintai. Dan kalau kita mencintai terus, kita tidak punya waktu untuk membenci. Kalau kita mencintai terus, apapun yang terjadi, kita tidak sempat menghakimi. Seperti Ibu Teresa dari Kalkuta. Dia begitu mencintai. Bahkan orang yang sama sekali tidak bisa membalas bagi dia. Maka kemudian dia ditanya oleh seorang wartawan, jurnalis. Ibu Teresa, engkau begitu mengasihi. Hampir semua engkau kasihi. Apakah ada satu saja orang yang Anda benci? Dan Ibu Teresa mengatakan, saya sibuk mencintai, tidak sempat membenci. Maka mari kita sibuk mencintai saja. Dan kemudian bahkan mencintai siapapun dia tanpa harus menghakimi, tanpa harus menilai dia baik atau buruk, musuh atau bukan. Yang penting mencintai. Karena itu yang membebaskan kita. Itu yang mengembalikan kita kepada fitrah kita yang adalah kasih. Dan itu juga yang kemudian membuat kita bahagia. Bahwa itu sulit, ya jelas. Bahkan untuk itu Tuhan sampai wafat di kayu salib. Tidak mudah, sampai wafat. Kalau mengatakan bahwa mencintai musuh itu mudah, meremehkan Tuhan yang sampai berkorban di atas kayu salib. Sulit sekali, tetapi justru itu cintanya menjadi real, cintanya menjadi berbobot, cintanya menjadi tanpa batas, dan menjadi cinta yang sungguh-sungguh. Karena cinta yang terbatas sebetulnya bukan sungguh-sungguh cinta. Dan Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita, bahwa itu mungkin, bahwa itu bisa, bahwa itu menyelamatkan dan membebaskan untuk dijalankan. Maka kita mengasihi saja. Sampai tidak punya waktu untuk membenci, tidak punya waktu untuk menghakimi. Dan pelan-pelan hati kita penuh cinta kasih. Dan taunya kita hanya mencintai saja. Dan itulah yang menyelamatkan, itulah yang membebaskan. Karena itu Tuhan meminta kepada kita, bahkan memerintahkan, perintah itu. Mengasihi, terutama mengasihi musuh-musuh. Sehingga kita sungguh bebas, sungguh kita bisa menjadi seperti Tuhan sendiri, melampaui batasan-batasan pikiran, perasaan, dan tubuh kita yang memang terbatas. Sehingga kita bisa mengalami keabadian, limitless, keluasan yang merangkum segalanya. Terutama karena kita memperoleh kekuatan mencintai itu dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri yang adalah kasih. Kita selalu dikasihi dan dikasihi sepenuhnya tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mengasihi dan handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.